Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sederek sedaya sahabat muslim, kula Kang Anwar badhe sharing masalah pendidikan anak. Nah, akan tetapi dalam hal ini saya bukan berarti merasa bisa atau pandai dalam mendidik anak, akan tetapi hanya sekedar sharing saja. Kalau seandainya saya merasa pandai dalam mendidik anak, tentu tidak akan saya titipkan di lembaga pendidikan di pondok pesantren ya. Tadi saya baru saja ada teman yang mengatakan kepada saya begini, sebaiknya anak-anak di usia TK dan SD ataupun SMP itu adalah mereka dididik secara langsung oleh orang tuanya, karena mereka juga butuh sekali kedekatan pada kedua orang tuanya, terutama anak TK dan SD, katanya beliau begitu. Dalam hal ini saya sangat sepakat, setuju, tanpa ada kata tapi. Permasalahannya adalah, mampukah kita mendidik anak-anak kita? Mampukah kita mengawasi kegiatan bermain mereka? Nah, karena saya sendiri secara pribadi tidak mampu, maka saya lebih memilih menitipkan anak-anak saya di pondok pesantren. Karena apa? Pondok pesantren buat saya adalah bukan merupakan lembaga pendidikan saja, akan tetapi pondok pesantren merupakan lembaga kehidupan yang nyata, di mana mereka diajarkan tentang kehidupan yang nyata, yang mana mereka nanti akan melakukan atau menerapkan pendidikan-pendidikan di pondok pesantren di masa tua mereka. Yang paling penting adalah mereka adalah tentang pendidikan karakter. Mereka diajarkan bagaimana hidup sederhana. Contoh hal kecil, dari mereka tidur satu kamar harus bersamaan, satu kamar 10, 20, 30 bahkan lebih, dengan berbagai macam karakter ya. Dengan tidur mungkin ada yang hanya beralaskan tikar saja, beralaskan karpet saja, ataupun mungkin di kasur itu pun kasur ala kadarnya saja. Berbeda halnya di rumah, tidur satu kamar satu orang, kasurnya empuk, kasurnya mahal, fasilitas ada kipas angin, mungkin ada AC-nya, ada televisinya, ada wifi-nya. Berbeda ketika di pondok pesantren ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka bangun tidur, masuk kamar mandi, mereka tidak tahu bahwa lepas baju, nggak ngerti siapa yang nyuci, siapa yang nyetrika, siapa yang jemur, ini nggak ngerti. Tahu-tahu lepas baju, nanti bajunya udah beres, udah masuk ke lemari, sudah bersih, sudah rapi begitu. Berbeda halnya di pondok pesantren, mereka mandi satu belajar ngantri. Di rumah nggak ada yang namanya mau mandi itu harus ngantri. Di sini belajar budaya antri, diajarkan bagaimana antri menjadi orang yang sabar. Kemudian mereka juga harus menjaga barang-barang milik pribadinya. Di rumah sabun ini nggak berharga, habis beli lagi. Ya, pasta gigi demikian juga tidak berharga, habis beli lagi. Sikat gigi demikian juga, semua barang-barang di kamar mandi itu gak ada yang berharga. Berbeda halnya di pondok pesantren, sikat gigi berharga, sabun mandi berharga. Maka mereka akan menjaga barang-barang miliknya sendiri, dan mereka akan diajarkan bagaimana menghormati perjuangan orang tua dalam mencari nafkah untuk mereka, dalam membiayai kehidupan mereka ya. Kalau di rumah masuk kamar mandi nggak ada handuk, tinggal teriak saja, "Ma, minta." Di pondok pesantren mau teriak pada siapa? Nggak bisa ya. Yang dua. Yang ketiga, dalam hal makan, di rumah makan serba ada ya. Di rumah makan lauk pauk, pada mungkin ada ayam gorengnya, ada telur dadarnya, ada lalapnya, lengkap di rumah. Itu kalau nggak cocok masih bisa teriak sama orang tua, sama ibu, sama pembantu, minta dimasakin yang lebih enak lagi. Di pondok enggak. Kalau di pondok pesantren makan itu persis minum jamu, enak gak enak harus ditelan. Makan di pondok pesantren diajarkan jiwa korsa, enak gak enak harus dimakan secara bersama-sama ya. Kemudian di pondok pesantren diajarkan kebersamaan, satu dengan yang lain sama, tidak ada pembedaan satu dengan yang lainnya. Anaknya orang kaya, orang miskin, sama saja di pondok pesantren. Di pondok pesantren waktunya ini dijadwalkan dengan tertib, dari mereka tidur sampai tidur kembali. Di rumah coba mau bangun jam berapa bebas, mau tidur jam berapa bebas. Mereka menggunakan waktu bermain, pergi pagi pulang malam, ini ya bebas. Di pondok pesantren berbeda, mereka jam 3 harus bangun, sholat tahajud, kemudian untuk sholat, kemudian sholat subuh berjamaah, sholat isra, sholat duha, sunat qobliyah, ba'diyah ya, sholat 5 waktu tanpa tertinggal takbiratul ala imam. Mereka dijaga waktu-waktunya, mereka harus membaca Al-Quran 3 juz, 5 juz dalam waktu 1 hari, mereka harus menghafalkannya. Dan kemudian mereka diatur waktunya, kapan dia waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain. Ini terkontrol 1 kali 24 jam, terkontrol di pondok pesantren. Nah, di rumah, Masya Allah, apalagi sekarang dunia game, Masya Allah ya, dunia permainan online ya, ini sudah menjadi candu. Dan bahayanya lagi, saya khawatir anak-anak kita ketika melakukan pembiaran mereka bermain game, main TikTok ya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita, mereka akan terjadinya sindrom. Ini sangat berbahaya. Di pondok pesantren nggak bisa main HP, nggak bisa ya. Kalau di rumah main HP, main komputer, main laptop, habis kuotanya tinggal ke tempat wifi, mereka bisa mendapatkan dengan harga yang murah, bahkan bisa gratis. Oleh karena itu, yang bunda yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, inilah kenapa kita harus menitipkan anak-anak kita di lembaga pondok pesantren ya. Karena dengan kita menitipkan mereka di anak pondok pesantren ini, insya Allah ini akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Satu anak yang hafal Al-Quran itu adalah merupakan tiket bagi kita. Ahli keluarga yang wajib masuk neraka sudah pasti, tentu 100% Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu anak yang hafal Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita nitipin anak nih pondok pesantren hafal Quran, insya Allah wajib atas kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian buat saya lebih memilih menangis mereka di waktu kecil daripada mereka harus menangis di masa tua. Tentu mereka awal masuk ke dalam pondok pesantren mereka akan sedih
ya harus berpisah dengan teman-temannya, dengan ayah bundanya, dengan keluarganya, tentu mereka akan sedih. Saya lebih memilih mereka nangis di usia kecil, di usia mereka, daripada dia nangis di usia tua nanti nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Bukan nangis di dunia saja, menangis pula di akhirat, di kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ayah bunda, abi umi segera ambil keputusan sebelum mereka, anak-anak kita menginjak di usia dewasa dan mereka sudah punya prinsip sendiri-sendiri dan kita tidak lagi bisa mengarahkan mereka. Sekali lagi, pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi lembaga kehidupan yang nyata. Seluruh apa yang mereka jalankan di pondok pesantren akan mereka amalkan di waktu mereka sudah usia dewasa nanti. Demikian saya Kang Anwar dari Banjarnegara untuk Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang tepat, mohon dimaklumi. Ambil yang baik saja, yang nggak baik jangan ceritakan, jangan diingat-ingat, buang jauh-jauh. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.